Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas contoh soal terkait sampling distribution proporsi gitu ya. Nah, ini contoh soalnya. Diberikan suatu politik gitu ya. Dari analisisnya mengandung nilai sampel untuk membuat prediksi pada pemilihan. Asumsikan ada dua kandidat pemilihan. Jika suatu spesifik kandidat itu menerima minimal 55% vote dari sampelnya, kandidat akan diprediksi menjadi pemenang. Artinya di sini kalau mereka mendapatkan polling 55% dari sampel yang memilih, maka dia menang. Jika dipilih random sampelnya 100 pemilih, berapa peluang bahwa suatu kandidat itu akan diprediksi menjadi pemenang ketika yang A, populasi dari hasil pilihan mereka adalah 50,1% dan yang B, populasi dari votingnya adalah 60%. Nah, di sini untuk soal ini kita menerapkan sampling proporsi, di mana di sini menceritakan tentang pemilihan kandidat yang akan menang dengan menerima minimal 55% voting. Jadi untuk yang A, yang ditanyakan peluang karena dari sampel proporsi mereka yang akan menang itu mendapatkan peluang di atas nilai proporsi di atas 55% gitu ya. Nah, 55%. Nah, yang A ini yang diketahui adalah populasi percentage vote. Artinya ini disebut populasi proporsinya 50,1%. Atau kalau mau kita tulis ulang, yang ditanyakan yang A 0,55 dengan proporsi populasinya 0,501. Nah, N diketahui adalah 100. Oke, dengan menerapkan ini kita terapkan transformasi ke normal. Sehingga yang A itu menjadi peluang Z besar sama 0,55 dikurang P-nya 0,501 per gitu ya, akar 0,501 dikali 0,499 per 100. Ini sama dengan peluang Z besar sama, berarti yang di atas jadi 0,049 ya, dibagi bawahnya akar 0,025. Nih, kita punya peluang Z besar sama 0,049 dibagi 0,05 atau sama dengan peluang Z besar sama 0,98. Nah, karena kita pakai distribusi normal, ini kita rubah jadi 1 min peluang Z kecil 0,98. Nah, ingat ya, untuk transformasi normal proporsi, transformasinya ya kan kita Z itu sampel proporsinya dikurang dengan populasi proporsi dibagi dengan akar populasi proporsi per N. N ini jumlah sampelnya nih. Lanjut, untuk yang A tadi kita punya sambungan yang A ya, peluang Z
0,98 ya tadi. Nah, ini kita rubah jadi, nah, tinggal lihat nilai tabelnya di tabel normal. Itu 0,8365. Sehingga kita punya 0,1635. Ini yang A. Nah, yang B sama. Kan B bilang yang membedakan hanya di sini proporsi populasinya, pi-nya. Nah, ini. Nah, yang B itu kita punya bentuk pertanyaan peluang. Karena yang ditanya yang menang ya, jadi kan ini tetap dari proporsi sampel 0,55. Nah, kita bawa peluang besar sama, ini dengan pi-nya berapa? 0,6 ya, n-nya masih 100. Ini 0,55 dikurang 0,6 dibagi, ini berarti di sini akar 0,66 dikali 0,4, 0,60 ya. Ini dibagi 100. Sehingga kita punya, oh ini bukan P lagi, Z, karena sudah kita rubah. Z. Oke. Ini sama dengan peluang Z besar sama, kalau kita hitung 0,55 dikurang 0,6 min 0,05, yang di bawah itu jadi dibagi 0,0489. Nah, lalu kita tulis ulang sama, setelah kita hitung kita dapat nilai peluang Z besar sama min 1,02. Ini diubah jadi 1 min peluang Z kecil min 1,02. Nah, lihat lagi nilai peluangnya di tabel normal. Nih, nilainya 0,1539 sehingga 0,8461. Nah, artinya selaras ya. Ini kan artinya kalau ternyata dari hasil voting itu menghasilkan 0,6, dan sedangkan kita tahu dari syarat sampelnya kan kalau 0,55 dia menang ya. Nah, berarti kalau dia 0,66, artinya peluang dia kandidat itu menang dengan 100 voter, 100 pemilih itu 0,8461. Sedangkan yang A dia menceritakan kalau ternyata hasil voting populasi yang voting itu hanya 0,501, karena syaratnya di sini kalau menang itu 0,55, kita punya nilai peluang kalau dia menang ternyata hanya berkisar 0,1635, lebih kecil gitu ya. Terus lanjut yang C, populasi kalau vote-nya 49%. Nah, ini mirip, ini sama kayak tadi. Berarti yang C di sini kita punya proporsi populasinya 0,49. Dengan cara yang sama, ini yang dicari adalah ini tetap 0,055 ya, kita rubah ke normal, 0,55 dikurang 0,49 dibagi, berarti di sini 0,49 dikali 0,51 dibagi masih akar 100 ya. Kita punya peluang Z lebih besar kalau kita hitung menghasilkan akar yang lebih kecil, 249. Kita punya nilai peluang Z besar sama 0,06 dibagi 0,0499 menghasilkan Z 1,2. Nah, lagi-lagi kita balikin bentuk persamaan menjadi ini. Nah, kita lihat nilai peluang di distribusi normal dengan titik 1,2. Ini menghasilkan segini. Sehingga hasil nilai peluangnya 0,1539. Artinya kalau hanya mendapatkan voting sebesar 49%, karena kita tahu syarat dia menang adalah di atas 55%, artinya peluang dia menang itu hanya 0,1539.
Dan dengan kata lain, dia sebenarnya kalah dalam pemilihan gitu. Nah, yang D, jika ukuran sampelnya dinaikkan menjadi 400, artinya memilih ada 400 voting gitu. Bagaimana jawaban A? Bandingkan hasilnya. Nah, coba kita kerjakan. Yang D, andai kata M sama dengan 400, dengan proporsi populasinya masih sama ya, jadi kita punya pertanyaan yang masih sama. Nah, ini kita rubah menjadi Z, 0,55 dikurang 0,50. Yang berubah hanyalah bawahnya ya. 01 dikali 0,499 gitu ya. Ini kan dibagi 400 di sini. Ini menghasilkan Z yang besar sama 0,049 per akar, ini sangat kecil, sama dengan Z besar sama 0,02. Oh, yang di bawah ini 0,02, bentar. Terus 0,049 dibagi 0,0245. Nah, ini menghasilkan level Z yang kita tulis lagi menjadi bentuk kayak gini ya. Nah, ini kita lihat di tabel normal itu memiliki nilai 9772 0228. Artinya nilai peluangnya lebih kecil dibandingkan dengan yang A. Ya, yang A kita punya 0,1635. Sedangkan ketika N-nya diperbesar menjadi 0,0228. Artinya peluang dia gagal itu lebih besar peluang gagalnya. Artinya peluang menangnya lebih kecil. Itu artinya, dengan kata lain, ketika N membesar, nilai proporsi sampel itu mendekati populasinya, proporsi populasinya, dan menghasilkan nilai variasi yang pastinya lebih kecil. Tuh. Jadi kalau kita punya bentuk distribusi, ini kan sebenarnya nilainya sama. Ini yang merah N100 ya. Kita akan menghitung peluang saat, misalkan ini di 0 karena dia standar baku. Saat yang A itu di 0,98. Ya, misalkan ini 1, ini 2. Misalkan ini 1, ini 2. Tuh, 0,98 kan ada di sini. Nah, kita menghitung peluangnya di sini. Ya. Sedangkan untuk yang ketika N-nya membesar, itu akan kita hitung Z yang kecil dari yang lebih besar dari 2 ya. Yang dihitungnya ini. Dengan bentuk kurvanya itu semakin melancip, variansinya lebih kecil. Gitu. Oke, sampai di sini dulu untuk contoh soal sampling distribusi proporsi. Terima kasih.